Pola bilangan. Suatu aula memiliki beberapa baris kursi dari depan sampai ke belakang. Baris pertama terdiri dari 20 kursi, baris kedua 22 kursi, baris ketiga 24 kursi, baris keempat 26 kursi, dan seterusnya sampai baris paling belakang. 20, 22, 24, dan 26 kursi. Tiap baris berbeda 2 kursi dengan baris di depannya. Karena susunan jumlah kursi aula membentuk pola yang sama dan teratur, maka disebutlah sebagai pola bilangan. Tiap urutan bilangan disebut dengan suku atau U, suku ke N disebut dengan UN. Pola bilangan ada beberapa macam. Pola bilangan ganjil tersusun dari bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Pola bilangan genap tersusun dari bilangan genap, yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Pola bilangan Fibonacci diperkenalkan oleh Leonardo da Pisa atau lebih dikenal dengan Fibonacci. Contoh pola Fibonacci adalah 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Perhatikan, setiap suku merupakan hasil penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. Suku ketiga adalah hasil penjumlahan dari suku pertama dan kedua, yaitu 0 plus 1. Suku keempat adalah hasil penjumlahan dari suku kedua dan ketiga, yaitu 1 plus 1. Selanjutnya, pola bilangan Pascal yang diambil dari nama seorang ilmuwan, Blaise Pascal. Pola bilangan Pascal diperoleh dari segitiga Pascal seperti ini. Hasil penjumlahan di setiap baris segitiga Pascal akan membentuk pola bilangan Pascal. Baris pertama jumlahnya 1, baris kedua jumlahnya 2, baris ketiga jumlahnya 4, dan seterusnya. Bilangan 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya inilah yang disebut dengan pola bilangan Pascal. Selanjutnya, pola bilangan persegi yang tersusun dari bilangan 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Bagaimana pola bilangan tersebut terbentuk? Rumus luas persegi adalah sisi kali sisi. Suku pertama sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Suku kedua sama dengan 2 kali 2 sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Suku ketiga sama dengan 3 kali 3 sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Karena itu, rumus suku KN dari pola bilangan persegi adalah UN sama dengan N kuadrat. Ada juga pola bilangan persegi panjang yang terdiri dari bilangan 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Suku pertama sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Suku kedua sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Suku ketiga 4 kali 3 sama dengan 12. Rumus suku KN dari pola bilangan persegi panjang adalah UN sama dengan N plus 1 kali N. Jika pola persegi panjang dibagi 2, maka terbentuk pola bilangan segitiga yang tersusun dari bilangan 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Karena itu, rumus suku KN dari pola bilangan segitiga adalah UN persegi panjang dibagi 2. Selanjutnya, pola bilangan atau barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih atau beda yang tetap. Jumlah kursi di setiap baris aula pada awal video adalah contoh barisan aritmetika karena memiliki beda yang tetap yaitu plus 2. Berapa suku setelah 26? Yap, 26 plus 2 sama dengan 28. Bagaimana untuk menghitung jumlah kursi di baris paling belakang? Kalau dihitung manual, pasti akan makan waktu lama ya. Untuk mencari suku KN dari barisan aritmetika dapat menggunakan rumus UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 B. A adalah suku pertama dan B adalah beda antar suku. Jika baris paling belakang sama dengan baris ke-25, maka yang dihitung adalah suku ke-25 atau U25. UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 B. U25 sama dengan 20 plus dalam kurung 25 min 1, 2. U25 sama dengan 20 plus 24 kali 2. U25 sama dengan 20 plus 48. U25 sama dengan 68. Jadi, jumlah kursi di baris ke-25 adalah 68 kursi. Lalu, berapa kapasitas kursi di aula tersebut?
Untuk menghitung kapasitas kursi yang ada di aula, artinya kita harus menghitung atau menjumlahkan seluruh kursi sampai baris ke-25. Penjumlahan setiap suku pada barisan aritmetika disebut dengan deret aritmetika. Rumus deret sampai suku ke N adalah Sn sama dengan N dibagi 2 dalam kurung A plus UN, atau Sn sama dengan N dibagi 2 dalam kurung 2A plus N min 1 kali B. Karena kita sudah tahu suku ke-25 atau U25, maka kita gunakan rumus yang pertama. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN. S25 sama dengan 25 per 2 dalam kurung 20 plus 68. S25 sama dengan 25 dibagi 2 kali 88. 88 dicoret dengan 2, maka hasilnya 44. Jadi, S25 sama dengan 25 dikali 44. Hasilnya, S25 sama dengan 1100. Jadi, jumlah seluruh kursi yang ada di aula adalah 1100 kursi. Selanjutnya, pola bilangan atau barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki rasio tetap. Rasio atau R adalah hasil pembagian suatu suku dengan suku sebelumnya. Yuk simak contoh barisan geometri dari cerita berikut. Seorang peneliti menempatkan sebuah bakteri dalam tabung lab. Bakteri dapat berkembang biak dengan membelah dirinya menjadi 2. Hari Senin hanya ada 1 bakteri, hari Selasa 2 bakteri, hari Rabu 4 bakteri, dan terus meningkat di hari berikutnya. Perkembangbiakan bakteri termasuk barisan geometri karena rasionya tetap, yaitu 2. Lalu berapa jumlah bakteri pada hari Minggu? Hari Minggu adalah hari ke-7. Maka jumlah bakteri pada hari Minggu adalah suku ke-7 atau U7. Rumus mencari suku ke N pada barisan geometri mengikuti rumus berikut. UN sama dengan A dalam kurung R pangkat N min 1. U7 sama dengan 1 dalam kurung 2 pangkat 7 min 1. U7 sama dengan 1 dalam kurung 2 pangkat 6. U7 sama dengan 1 dalam kurung 64 atau 1 dikali 64. U7 hasilnya sama dengan 64. Jadi jumlah bakteri pada hari Minggu adalah 64. Lalu berapa jumlah semua bakteri selama 1 minggu? Mirip dengan barisan aritmetika, penjumlahan suku-suku pada barisan geometri disebut dengan deret geometri. Jika rasio lebih dari 1, maka Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Jika rasio kurang dari 1, maka Sn sama dengan A dalam kurung 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Karena diketahui rasio sama dengan 2, yang artinya rasio lebih dari 1, maka kita gunakan rumus yang pertama. Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N min 1 dibagi R min 1. S7 sama dengan 1 dalam kurung 2 pangkat 7 min 1 dibagi 2 min 1. S7 sama dengan 1 dalam kurung 128 dikurangi 1 dibagi 2 min 1. S7 sama dengan 1 dikali 127 dibagi 2 min 1. S7 sama dengan 127 dibagi 1, hasilnya S7 sama dengan 127. Jadi, jumlah semua bakteri selama 1 minggu adalah 127. Wah, ternyata banyak ya jenis pola bilangan. Adanya pola bilangan membuat sesuatu hal lebih teratur. Misalnya pola penataan nomor rumah dan nomor buku di perpustakaan. Pola bilangan juga dipakai untuk mempermudah perhitungan. Misalnya menghitung pertumbuhan bunga tabungan atau penyusutan nilai jual barang. Satu mangkuk tingginya 5 cm. Jika satu mangkuk lain ditumpuk di atasnya, tingginya menjadi 7 cm. Si badut ingin menumpukan mangkuk di atas kepalanya, tapi ia hanya bisa menyeimbangkan susunan setinggi 30 cm. Berapa jumlah mangkuk paling banyak yang bisa ditumpuk oleh si badut? A. 11 mangkuk, B. 12 mangkuk, C. 13 mangkuk, D. 14 mangkuk. Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan lebih banyak soal topik pola bilangan, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita!